ada peristiwa besar yang akan menjadi informasi menarik untuk sahabat semua. Kita pastikan sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh pejabat dan pemerintahan di dalam 20 tahun terakhir, terbukti tidak bisa membuat Indonesia menjadi negara besar dengan GDP per kapita di atas 20.000. Atau Indonesia menjadi superpower country dengan memiliki beberapa hal yang didominasi, ataupun memiliki kekuatan militer buatan sendiri yang jumlahnya sangat besar dengan tentara dan polisi pelindung masyarakat yang profesional. Terbukti dalam 20 tahun hal itu belum terjadi. Kemudian para calon di etalase saat ini yang mau jadi presiden di tahun 2024 akan membuat Indonesia kurang lebih sama dengan pemimpin 20 tahun sebelumnya. Pasti sama, garansi 100%. Kalau mau lain, maka pelajari informasi di awal yang terlihat sepotong yang akan kita lengkapi. Gamal Abdul Nasser, Bapak Negara Mesir, di tahun 1949 melakukan hal yang sangat berani, yaitu menasionalisasikan terusan Suez. Apa akibatnya? Menasionalisasikan artinya mengambil paksa terusan Suez yang dipegang oleh Inggris waktu itu. Inggris sangat tertampar dan ternyata Inggris tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata efek Perang Dunia Kedua, Inggris bukan hanya melepas kendali dunia ke Amerika, namun Inggris tidak punya taring di banyak wilayah. Nasser, Mesir, mendapat dukungan Amerika untuk mengambil terusan Suez tersebut, alias Amerika lah pemberi go ahead tersebut. Sebuah urat nadi ekonomi yang sangat strategis terusan Suez itu. Sejak saat itu, kita menjadi tahu kekuatan Amerika dan kedekatan Mesir pada Amerika. Oke, jangan mikir macam-macam dulu bahwa kalau Newman pegang mandat, maka Selat Malaka akan disueskan. Jangan. Itu kartu as kita. Nanti aja pas Newman jadi. Kalau sekarang kita cuma mau memberikan pelajaran dan kesadaran bernegara, jangan lengah, jangan lemah, dan tidak punya strategi untuk Indonesia menjadi pemain kelas dunia. Apa efek lain dari nasionalisasi pengambilan kepemilikan dan pengelolaan terusan Suez yang merupakan penghubung negeri serta produk dari negara timur ke negara barat? Pound sterling, mata uang kuat dunia, mulai diganti dengan US dollar. Itu peristiwa gara-gara terusan Suez diambil. Itulah momen awal dolar menjadi mata uang dunia, menjadi mata uang yang dipakai 70% transaksi dunia dan menjadi uang yang diterima di 99% negara di dunia ini. Sebelum tahun 1949, jatuhnya reputasi Inggris di tangan Mesir selama lebih dari 100 tahun, pound sterling adalah mata uang dunia. Benar, dolar memang sudah direncanakan sejak Bretton Woods Conference, namun dijalaninya dengan membusung dada sejak terusan Suez diambil Mesir di tahun 1949. Jadi kembali ke informasi awal, jawaban dari mitra bisnis saya yaitu Tiongkok harus menyerbu Taiwan. Itu menjawab pertanyaan sederhana dari si Sontoloyo ini. Bagaimana gold, e-gold jadi alat tukar kelas dunia di luar currency? Selain dari mata uang dunia, gold sebagai alat tukar. Tiongkok mesti serbu Taiwan, maka Amerika pasti akan masuk dalam perang tersebut. Demikian juga Korea Selatan, Jepang, dan Rusia akan masuk berperang militer. Kalau Tiongkok serbu dengan kekuatan militer penuh ke Taiwan, pasti ambiar makyar perekonomian dunia, dan sejak saat itu tidak ada alat tukar yang terbaik dan tidak terpengaruh, yaitu hanya satu-satunya, emas dan e-goldnya. Inilah cita-cita Indonesia menunggu di tikungan. Ibarat peristiwa terusan Suez yang mempermalukan Inggris, maka Tiongkok serang Taiwan adalah momen yang kalau bisa harus terjadi deh. Biar ego si Jinping dan ego Amerika tabrakan di Taiwan, kita akan panen. Panen kalau bernegaranya ala Newman yang penuh dengan strategi dan sarana. Misalnya salah satunya yang sudah siap adalah gold payout system Indonesia. Menjadi pemimpin sebuah negara, Anda bukan hanya harus mengenal peta perpolitikan dunia atau geopolitik, namun juga harus mempunyai sumber terpercaya yang bisa menganalisa data jadi informasi yang bisa membuat Anda membuat keputusan yang selalu tepat. Bosman untuk hal beginian cukup lengkap pasukannya dan data-datanya valid. Karena tahu dari jauh-jauh hari bahwa Biden ini tidak akan lama menjabat, maka strategi politik luar negeri kita harus sudah punya grand plan-nya, di mana hal ini akan membuat Indonesia akan menjadi negara superpower kalau mengerti situasi lawan kita dan teman kita. Sayang ya, yang menjabat saat ini nggak punya informasi atau data untuk menjadi bekal knowledge sebagai senjata pejabat tertinggi membuat keputusan. Kita lanjut. Di Amerika, Trump dan timnya kembali menguat pengaruhnya. Diperkirakan di tahun 2022 nanti dalam pemilihan awal, agaknya Partai Republik akan menyapu bersih Partai Demokrat di Senat dan di Kongres. Trump saat ini adalah pengendali Partai Republik di Amerika. Kemungkinan besar kebijakan Amerika di tahun 2022
adalah mulai serang Tiongkok secara lebih frontal. Hot war akan mungkin terjadi, walau dunia lebih senang dengan Cold War, perang spionase, perang intelijen, perang dagang, perang cuaca. Namun agaknya hot war bisa terjadi dan ground floor-nya atau battlefield-nya adalah Taiwan. Kita semua mengetahui setelah Tiongkok meluncurkan virus, kemudian muncul vaksin dan kemudian PCR. Di Indonesia doang sih PCR, kalau di negara lain PCR itu buat yang sakit. Di sini di Indonesia PCR itu buat semuanya, yang sakit terutama yang sehat. Semua itu lebih kita kenal dengan istilah pandemi. Ini semua adalah masalah demand dan supply. Dalam bisnis, kemampuan create demand adalah kunci sukses. Untuk pandemi kali ini kita tidak usah jelaskan mana yang supply, mana yang demand. Anda pasti sudah pinter. Kemudian masalah climate change. Ini hanya akal-akalan istilah. Lebih tepat kata-katanya bukan climate change, tapi climate warfare atau perang cuaca. Perang cuaca juga merupakan rencana bisnis, yaitu create demand dan menyediakan supply. Kita semua tahu, cuaca ekstrim tercipta akan mengakibatkan kekurangan pangan di seluruh dunia. Kita menengok sedikit. Artificial food berbasis plant atau tanaman dan bioengineering food, pemilik terbesarnya adalah Bill Gates. Beyond Meat misalnya, artificial daging, Bill Gates punya saham besar di sana. Lahannya luas miliknya di berbagai belahan dunia sudah dia kuasai, termasuk bahkan temannya 1 tahun terakhir ini, Jack Ma, sering terlihat di Eropa mempelajari plant-based food ini atas perintah pemerintah Tiongkok tentunya. Sebaiknya pejabat Indonesia paham begini-beginian agar nggak kagetan atas apa yang akan terjadi ke depannya. Di sisi Tiongkok sekarang, Xi Jinping lagi pusing 7 keliling pastinya karena skandal keuangan properti Evergrande minus 700 triliun yang secara sistemik akan menghancurkan keuangan nasional Tiongkok. Harga sayuran saat ini melambung tinggi di pasar-pasar di dalam negeri dalam 3 bulan terakhir karena bahan makanan Tiongkok banyak mengandalkan impor, sementara banyak negara menutup impor untuk Tiongkok. Kebutuhan energi yang meningkat, harga BBM dinaikkan oleh Saudi dan Rusia menjadikan Tiongkok krisis energi. Hanya di kota-kota besar yang terlihat ada listrik, namun di kota-kota lain gas, BBM, dan listrik bermasalah besar di Tiongkok. Aktifnya mesin-mesin produksi ternyata membuat cuaca ekstrim terjadi di Tiongkok yang menyebabkan polusi berat hampir di semua wilayah pantai timur Tiongkok. Efek gejala memburuknya keadaan dalam negeri tersebut terjadilah panik buying di masyarakat saat ini. Rencana Xi Jinping untuk tidak kehilangan muka di dalam negeri, yaitu Tiongkok berjanji akan melakukan aneksasi atau penggabungan Taiwan, agaknya akan menjadi isapan jempol. Tiongkok tidak akan punya kekuatan logistik diperkirakan untuk menyerang Taiwan. Makanya kalau Newman jadi Commander in Chief di Indonesia, maka seluruh produk yang menuju Tiongkok alias barang ekspor ke Tiongkok seperti batu bara, nikel, dan bahan baku lainnya ditahan, jangan dikirim. Maka Tiongkok pasti panik. Akan bertekuk lutut itu Tiongkok di depan Newman. Lalu seperti Putin dengan Trump, dijadikan Trump presiden Amerika di 2024 dan Indonesia harus bermain. Jadikan Trump di tahun 2024 presiden Amerika. Namun pastikan hutang IMF Indonesia dinolkan, lunas. Tirulah cara Putin tersebut. Lalu apa yang kita lakukan? Cyber army para buzzer akan dipakai untuk memainkan ke negara adik kuasa tersebut, yaitu untuk memenangkan Trump. Sesekali kita pakai cara Rusia gitu loh, hajar Tiongkok gabung Amerika, namun Turki dia serang Amerika. Tekan Eropa dengan mematikan gas, hajar sekutunya Amerika. Naikkan harga minyak, tekan Tiongkok. Itu baru namanya negara berdaulat dan pemimpinnya berani juga bervisi.